Halo teman-teman, sudah lama kita tidak bertemu karena di video ini sudah 11 bulan yang lalu, yang mana artinya hampir 1 tahun. Di video ini aku masih berusia 16 dan kelas 1 SMA. Sekarang aku sudah 17 tahun, kelas 2 SMA. Yang mana artinya sudah banyak sekali perubahan yang terjadi pada diriku, baik perilaku, karakter, sifat. Dan yang paling terpenting dalam hidupku perubahannya adalah aku menjadi bisa lebih menerima bahwa enggak semua orang suka sama kita, enggak semua orang suka berteman dengan kita, tidak semua orang selalu berpikiran positif terhadap kita. Ada kalanya seseorang itu berprasangka buruk terhadap kita. Ya, this is life, inilah kehidupan. Ya, yang namanya kehidupan memang seperti itu. Dan aku sudah bisa menerima tentang hal itu, bahwa itu sudah biasa. Lalu pada video kali ini, aku ingin berbagi cerita yang di 17 tahun ini. Dan aku sudah menjadikan pengalaman-pengalaman itu menjadi sebuah cerita. Jadi video kali ini ya saya hanya akan membacakan cerita yang sudah saya tulis. Dan kebetulan saya juga seorang penulis, jadi ya sehari-hari terkadang ya menulis seperti itu. Lalu mohon maaf ya kalau semisal ada suara-suara berisik karena memang aku tidak punya tempat khusus untuk merekam. Tapi saya usahakan meminimalisir suara noise seperti ya yang mungkin sekarang terdengar begitu. Jadi bagaimana ceritanya? Ya saya sudah merekamnya kemarin malam. Ini dia. Ujian kehidupan bisa melemahkan atau justru menguatkanmu. Yang akan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Setelah perjalanan yang panjang, aku pulang membawa senjata yang aku dapatkan di perjalanan kemarin. Senjata ini berguna untuk perjalananku selanjutnya. Senjata ini adalah pemahaman. Perjalanan kali ini berjudulkan ujian kehidupan. Bentuknya berupa seperangkat beban yang harus diemban. Ujian bisa datang kapan saja, bahkan di kehidupan sehari-hari pun kita mendapatkan ujian, tantangan yang harus diselesaikan. Tetapi bedanya hanya di tingkat kesulitannya saja. Aku merasa ujian yang sebenarnya adalah ketika aku sudah bisa berpikir dewasa dan menyadari bahwa aku harus mendapatkan pemahaman setelah ujian itu selesai. Karena kalau tidak, artinya aku tidak menyelesaikan ujian tersebut dengan baik dan berpotensi mendapatkan ujian yang sama di kemudian hari, alias mengulang. Kita tahu yang namanya ujian pasti berat. Aku pun merasakannya. Ketika tiba-tiba hidup ini mulai tidak beres dan membuat aku tertekan karena merasa terpaksa, aku langsung tahu, wah, aku sedang diuji nih. Dan lagi, aku bisa dikatakan lulus ujian jika menghasilkan perubahan, baik jasmani maupun rohaninya. Di tengah-tengah fase ujian, aku selalu menunggu jawaban Tuhan. Sebenarnya, Engkau ingin saya menjadi seperti apa? Dan sebenarnya, pemahaman apa yang ingin Engkau sampaikan? Karena aku percaya Tuhan semesta alam sedang mensucikan kalbuku. Dia ingin aku menyadari wahyu yang sedang ditiupkan olehnya. Maka aku pun berusaha mencari makna ujian ini. Tuhan semesta alam itu baik. Ketika ada yang salah dalam diriku, Dia membantu aku untuk melihat di mana letak kesalahan atau kekurangan itu. Bagaimana cara Dia mendidik? Salah satunya melalui ujian yang kita rasakan. Dia memberikan ujian yang membuat kita sadar bahwa kebiasaan buruk kita selama ini
itulah yang menghambat proses kita. Maka dari itu, disinilah pentingnya refleksi, introspeksi diri. Hari ini aku sudah 17 tahun. Perjalanan panjangku terjadi selama 3 bulan, yakni dari bulan Maret hingga Mei 2024. Ada beberapa tanda bahwa aku merasa tertekan. Pertama, ya semuanya berawal dari rasa bosan karena melakukan pekerjaan yang sama setiap hari. Rasanya tidak ada hal yang seru lagi. Kedua, aku sering lupa dengan jadwal kegiatanku. Ketiga, tidak fokus dan tidak efektif. Keempat, tidak mau mendengarkan nasihat seseorang. Dan aku juga sempat bertengkar dengan ayah. Kelima, bersikap dingin. Seiring berjalannya waktu, aku berzikir dan berdoa supaya aku lebih cepat memahami arti dari semua ini. Ada waktu di malam hari, aku berdiskusi dan bertukar cerita bersama bundaku tentang seperangkat beban yang kita semua rasakan dalam berjuang di jalan Tuhan semesta alam ini. Lalu di tengah-tengah bercerita dengan bunda, tiba-tiba jawaban atas pertanyaanku, yaitu tentang apa makna ujian yang aku alami sekarang, itu terjawab. Dan segera aku mengatakannya pada bunda. Sekarang aku mengerti. Ternyata ujian itu punya dua fungsi. Yang pertama, dari ujian itu kita bisa jadi lebih kuat karena kita mendapatkan ilmu atau pemahaman. Dan yang kedua, ujian bisa melemahkan kita, yaitu membuat kita berpaling dari jalan Tuhan semesta alam. Lalu bundaku menanggapi, memang ujian itu diberikan dalam rangka menyaring siapakah yang benar-benar beriman atau tidak, karena Tuhan semesta alam tidak butuh orang yang tidak beriman. Jika mereka tidak kuat dengan ujian tersebut, mereka memilih berpaling. Dan sebenarnya Tuhan semesta alamlah yang memperjalankan, tapi yang menyatakan berpaling adalah manusianya sendiri. Mereka tidak sadar bahwa sedang disaring. Dan selesai. Baiklah teman-teman, itu tadi cerita yang saya tulis sendiri. Sebenarnya saya menulis lalu membuat video tentang Nadine's Life itu ya untuk diri saya sendiri, atau juga mungkin bermanfaat bagi teman-teman yang ada di posisi yang sama seperti itu. Dan membuat video seperti ini itu sangat membantu aku dalam mengingatkan diriku sendiri. Di usiaku yang 16 tahun itu kan sudah berjuang keras nih, dan aku sudah mengabadikannya. Lalu ketika di usiaku yang sekarang, di masa sekarang, ketika aku terjatuh, ya aku tinggal melihat video-video yang sudah aku siapkan di masa lalu, dan itu membuat aku bangkit kembali, dan itu membuat aku bisa bangga dengan diri sendiri. Semoga kalian juga bisa mengabadikan kisah-kisah perjalanan kalian, bisa dari tulisan, video, ataupun karya-karya yang lainnya, supaya kalian bisa melihat ke belakang bahwa betapa kerennya kalian ketika melewati ujian-ujian yang ada. Lalu aku percaya dengan waktu, dengan proses, semisal kita masih dalam ujian dan tidak kunjung selesai, kita merasa sedih, kita merasa stres mungkin, ya kurasa itu memang belum waktunya. Itu artinya kalian masih harus menikmati proses, harus belajar terus sampai kalian menemukan makna yang sesungguhnya dan kalian bisa lulus, dikatakan lulus dari ujian tersebut. Dan terakhir, sebelum video ini berakhir, saya ingin mengingatkan atau memberi semangat kepada para sahabat-sahabatku bahwa ujian sahabat orang beriman, dari ujian tersebut sebenarnya kita dipandaikan,
kita ditunjukkan di mana letak kesalahan, kekurangan kita, dan seyogyanya kita bisa lebih baik setelah ujian tersebut. Jadi kita harus merasa senang nih kalau mendapatkan ujian, kalau mendapatkan tugas atau mendapatkan beban, karena itu mengajarkan kita. Bentuk Tuhan mendidik kita, mengajarkan kita supaya menjadi lebih baik dan lebih bijaksana tentunya. Jadi itu ingatanku bahwa ujian sahabat orang beriman. Jadikan ujian adalah sahabat kalian, jadikan ujian adalah peluang besar untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, dari pribadi kalian sebelumnya. Oke, itu saja dariku. Jangan bosan-bosan untuk mendengarkan cerita-ceritaku, dan mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari video, perkataanku, dan ya yang lainnya. Mohon maaf teman-teman, dan terima kasih yang sudah mendengarkan aku dari awal hingga akhir. Ya, sampai jumpa di kisah-kisah Nadine's Life selanjutnya.